أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukru ala ni'matillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Amma ba'du. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah pagi ini kita masih dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bukan hanya dibangunkan, kita juga diberikan kemampuan dan kesempatan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan ini yang luar biasa, tidak semua kaum muslimin diberikan kesempatan seperti kita. Mudah-mudahan dalam hidup kita juga masih terus diberikan kesempatan, sehingga kita selamat di dunia ini maupun kelak di akhirat nanti. Saudara-saudara, yang lalu kita bicara tentang kapan kita mengangkat tangan, dan itu kita sudah bicarakan. Sekarang kita bicara kapan dan di mana kita meletakkan tangan kita. Saya bukan bermaksud menyalahkan, juga bukan bermaksud merasa yang paling benar, tetapi mari kita mendekati amalan kita, atau mendekatkan amalan kita pada pernyataan kita selama ini yang kita lakukan, yaitu kita menyatakan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Memang agak susah kalau kita konsisten pada keyakinan itu. Tetapi bagaimanapun kita harus berusaha bagaimana kita bisa melakukannya. Karena setiap sholat kita selalu, atau setiap selesai sholat kita selalu berdoa dengan doa kita yang dituntunkan oleh Rasulullah kepada Mu'ad, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Yang terakhir itu dengan pernyataan, ya Allah, tolonglah aku agar aku bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Tentunya kita ngaji bukan bermaksud untuk menyalahkan, tetapi bermaksud untuk meluruskan, sebagaimana kita seringkali menyatakan bahwa ketika kita sholat, dalam doa iftitah kita membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Yang
kita baca pada saat itu adalah kita ingin supaya dijauhkan dari kesalahan. Tentunya kalau kita menyatakan supaya kita dijauhkan dari salah, tentunya kita harus selalu koreksi setiap saat apakah ada amal kita yang salah. Dan untuk tahu salah dan tidak salah itu harus ada tolok ukurnya. Dalam tolok ukur yang kita gunakan adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi atau kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah tentunya dengan metodologi atau manhaj yang kita pahami. Ibu, bapak dan saudara-saudara, dalam kajian kali ini kita sampai pada di mana kita meletakkan tangan kita, atau pernyataan yang pertama adalah kapan kita meletakkan tangan kita dan di mana kita meletakkannya. Yang pertama, hadis yang bisa kita baca dalam Sahih Muslim nomornya 608, juga di Musnad Ahmad nomornya 18.111. Hadis itu berbunyi begini: An Alqamah bin Wa'il wa maula lahum annahuma haddatsahu an abihi Wa'il bin Hujr annahu ra'a Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadaihi khina dakhala fis sholati kabbara wa saffa hammam khiyala udunaihi summa iltahafa bi thawbihi summa wadha'a yadahu yumna alal yusra falamma arada ayyarka'a akhraja yadayhi min thawbi summa rafa'ahuma summa kabbara faraka'a falamma qala sami Allahu liman hamidah rafa'a yadayhi falamma sajada baina kaffaihi. Hadis ini dari Alqamah bin Wa'il, juga dari budak-budak mereka, annahuma, sesungguhnya keduanya, haddatsau, bercerita atau menceritakannya, an abi, dari bapaknya. Siapa? Wa'il bin Hujr. Annahu, sesungguhnya Wa'il bin Hujr, ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, rafa'a yadaihi khina dakhala fis shalah kabbara. Rasulullah ketika mulai melaksanakan sholat mengangkat kedua tangannya dengan membaca takbir. Jadi ini yang perlu kita ketahui, bahwa sebagaimana apa yang saya jelaskan yang lalu, bahwa mulai sholat itu baca takbirnya mengangkat tangan bersamaan dengan membaca takbir. Wasofa hammam, dan Hammam kemudian mensifati, menjelaskan sampai di mana mengangkat tangan itu, khiyala udunaihi, sampai sejajar dengan kedua telinganya. Ada kalimat yang dilanjutkan oleh Wa'il bin Hujr ini, summa iltahafa bisaubihi. Jadi kemudian sesudah mengangkat tangan dan membaca takbir itu ada kalimat summa. Summa itu kemudian, artinya mengangkat tangan dengan membaca takbir itu satu amalia sendiri, yang seringkali, mohon maaf, biasanya membaca takbir itu dibaca sampai meletakkan telapak tangan kanan pada punggung telapak tangan kiri. Prakteknya adalah Allahu Akbar. Padahal hadis ini menyatakan bahwa summa iltahafa bi thawbihi. Ada jeda, yang jeda itu dilakukan oleh Rasulullah, bahwa ketika selesai takbir dan
mengangkat tangan itu kemudian Rasulullah melipat gamisnya, baju luarnya, summa iltahafa, melipat bajunya. Setelah melipat baju baru summa wadha'a yadahul yumna alal yusra, baru kemudian meletakkan telapak tangan kanan pada telapak tangan kiri. Artinya ada jeda, tapi kenyataan yang terjadi yang kita lakukan selama ini adalah Allahu Akbar. Menurut hadis ini dan hadis-hadis yang lain yang sudah kita baca, bahwa sesungguhnya membaca takbir itu adalah Allahu Akbar karena ada wasofahamam khiyala udunaihim. Artinya bahwa membaca takbir dan mengangkat tangan itu sampai sejajar dengan telinga, baru kemudian meletakkan telapak tangan. Kalau kita punya baju luar, pakai jubah, ya jubahnya kemudian ditata. Setelah ditata kemudian baru Rasulullah itu meletakkan telapak tangannya pada punggung telapak tangan kiri. Ada kalimat summa ini yang seringkali tidak jeli kita lakukan atau kita baca. Oleh itu maka menurut hadis ini yang barangkali ada juga yang menyatakan bahwa hadis itu kan dhaif karena ada nama itu maula lahum. Itu kan ismun mubham, itu kan orangnya tidak diketahui, hanya menyebut budak saja, tapi tidak menyebut siapa namanya. Itu kan berarti nggak jelas. Tapi ingat bahwa dalam hadis ini ada dua jalur sanad. Yang dua jalur sanad yang kedua jalur ini hadisnya hasan. Ya, hadisnya hasan. Jadi ada jalur yang pertama dan jalur yang kedua. Jalur yang pertama itu memang ada nama Muhammad bin Juhada dan Hammam bin Yahya bin Dinar, itu memang hadisnya hasan. Tapi kalau jalur yang kedua yang ada nama ismun mubham, yaitu maula lahum, memang hadisnya dhaif. Tapi hadis ini kalau dilihat dari jalur yang pertama memang hadisnya hasan. Dan hadis ini bisa digunakan sebagai dasar bahwa yang pertama, bahwa mengangkat tangan dengan baca takbir itu satu kaifiyah tersendiri, baru kemudian meletakkan tangan kanan pada punggung telapak tangan kiri itu juga satu kaifiyah tersendiri atau satu amaliyah tersendiri. Oleh karena itu maka pemahaman saya bahwa membaca takbir itu adalah Allahu Akbar, berhenti, kemudian baru meletakkan tangan kanan pada punggung tangan kiri, baru kemudian diletakkan di dada, ya di dada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di mana kita letakkannya? Ada yang meletakkannya di punggung telapak tangan, ada yang di lengan atau dirok, dan dirok itu ada yang menerjemahkan dirok ini kemudian ada yang begini. Oleh itu maka ada orang sholat itu ada yang begini, ada yang begini, ada juga yang begini, ada juga yang begini. Ya, itu pemahaman. Dan kemarin kuliah subuh juga saya ditanya karena itu kemudian ditafsirkan, dan saya katakan bahwa penafsiran itu boleh saja. Dan kalau penafsiran itu sumbernya dari akal, maka mana yang harus didahulukan, akal atau dalil? Jadi kalau ada dua yang berbeda antara dalil dengan akal, maka tentunya karena akal itu tidak sempurna dan yang sempurna ada dalil, maka mestinya lebih mendahulukan dalil daripada akal. Nah, oleh karena itu maka untuk di mana kita meletakkan, dan nanti ada dua bicaraan juga, meletakkan itu apakah diletakkan, apakah diambil atau digenggam. Karena ada yang memahami itu diletakkan saja, ada yang digenggam, ya, ada yang diambil kemudian digenggam. Tentunya masing-masing punya dasar. Yang pertama yang perlu kita jelaskan adalah
Apa itu yang dimaksud dengan kaf? Sekalipun kemarin sudah kita sebutkan dan kita sampaikan bahwa kaf itu yang namanya kaf itu yat. Ini yang perlu dipahami dulu, bahwa di mana kita kan kita harus paham bahwa ada kalimat yat, ada kalimat kaf. Sekali saat Rasulullah menggunakan kalimat kaf. Saya gunakan kalimat itu karena memang bahasa Arab biasanya lafadz itu kata itu biasanya kaf. Tapi kalau bahasa Indonesia kata, ya, kumpulan huruf itu namanya kata. Tapi kalau bahasa Arab kumpulan huruf itu namanya kalimat. Kalau kumpulan kata itu jumlah kalau dalam bahasa Arab. Nah, kemudian yat dengan kaf itu sesungguhnya kalau kita baca dalam Mu'jam al-Wasit, al-Mu'jam al-Wasit itu bunyinya al-kaf itu ar-rohama al-asobi. Jadi ini telapak tangan dengan jari-jari itu namanya namanya yat. Itu bisa dibaca di al-Mu'jam al-Wasit juz 2 halaman 792. Kemudian dalam Munjid itu dijelaskan bahwa kaf itu adalah al-yat. Artinya bahwa kaf itu ya yat. Dan yat itu bukan seperti kalau kita sepak bola, dulu kalau kita sepak bola itu hand itu ya bukan ini tapi seluruhnya ya. Jadi kalau kita ya, bola itu kena tangan atau kena lengan itu ya tangan itu. Ya tangan, ya hand itu. Tapi bahasa Arab itu yat itu ya ini kaf. Oleh itu maka ibu-ibu ketika haji itu saya tidak paham ada kaos tangan sebelah. Kaos tangan sebelah itu ada punggung telapak tangan diberi kaos, tapi telapak tangannya tidak. Ini yang saya tidak paham. Dan ketika saya ikuti ada pembahasan tentang haji antara Majelis Ulama seluruh Indonesia dengan Kementerian Agama di Bandung, itu ketika saya ketemu dengan Ustadz Romrawi dan ada teman-teman dari Majelis Ulama Pusat, itu saya tanya apakah memang ada dalil yang menyatakan bahwa ketika haji itu ada kaos tangan sebelah, kaos tangan sebelah. Mestinya padahal yang dimaksud ya tangan ibu-ibu itu terbuka ya tangannya, tangan ya ini itu yang pertama. Jadi kita harus tahu bahwa di mana apa yang dimaksud dengan yad atau tangan. Yang kedua kemudian di mana kita meletakkannya ya, yang tadi meletakkan tangan pada punggung telapak tangan kanan, punggung. Jadi telapak tangan ini diletakkan pada punggung telapak tangan kiri. Nah, telapak tangan kiri, dan itu kita baca pada hadis yang tadi saya baca itu berbunyi summa iltahafa bi thawbihi summa wada'a yadahu yumna 'alal yusra. Ya, nanti di mana diletakkannya, tapi di hadis ini dinyatakan summa wadoa itu meletakkan yadahul yumna 'alal yusra, meletakkan tangannya yang kanan pada tangan yang kiri. Lupa apa tangan kiri itu kemudian begini ya, apa begini ya dimaksud ya tangan ini ya tangan ini ya. Jadi summa wadoa yadahul yumna 'alal yusra, diletakkan. Jadi sesudah takbir angkat tangan bersamaan takbir, kemudian meletakkan telapak tangan kanan pada punggung telapak tangan kiri. Jadi difahami bahwa summa wado'a yadal yumna 'alal yusra itu adalah di punggung telapak tangan kiri, di punggung telapak tangan kiri. Ya, hatinya Hasan. Kemudian yang kedua, ada yang memahami bahwa bukan hanya tangan, tapi hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad yang tercatat atau tercantum dalam Musnad Ahmad 18.115 itu berbunyi begini. Ana Wa'il bin Hujr, sesungguhnya Wa'il bin Hujr Al-Hadrami akhbarahu qala qultu la andurunna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kaifa yusolli. Saya sungguh, karena kalimat la andurunna, saya sungguh memperhatikan, saya sungguh melihat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa yusolli, bagaimana Rasulullah salat. Artinya bahwa
Wa'il bin Hujr ini betul-betul memperhatikan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat. Qala, kemudian Wa'il bin Hujr berkata, fanadortu ilaihi, kemudian saya melihat kepada Rasulullah, qoma berdiri, fakabbaro, kemudian takbir, wa rafa'a yadaihi, takbir dengan mengangkat kedua tangannya, hatta hadata udunaihi, sehingga sejajar dengan dua telinganya, summa, sesudah takbir sampai sejajar dengan dua telinganya, summa wadu'a yadahu, kemudian meletakkan tangan yadahu al-yumna yang kanan ala dohri kafihi. Kalau tadi disebutkan ala yadil yusra pada tangan kiri, tapi di sini jelas Wa'il bin Hujr menyatakan bahwa summa wadu'a yadal yumna ala dohri kafihi al yusra, diletakkan pada punggung telapak tangan kiri. Warusghi, pergelangan, wasaidi, dan said, lengan. Jadi antara punggung, lengan, pergelangan dan tangan. Jadi bukan begini. Hadis ini menyatakan bukan begini, juga bukan begini, tapi begini. Jadi lengan, pergelangan dan tangan. Hadis ini menyatakan itu. Mohon maaf, hadis ini memang ada nama sanad, yaitu Asim bin Kuleb. Yang Asim bin Kuleb itu oleh Ali bin Ali al-Madini dinyatakan la yuhtaju bihi idza infaroda, dan itu bisa dibaca di Tahdzibut Tahdzib juz 4 halaman 147. Di dalam hadis ini karena ada nama Asim bin Kuleb, memang ada dua pendapat. Ada dua pendapat bahwa hadis ini dhaif. Tetapi karena Ali bin Ali al-Madini menyatakan la yuhtaju bihi idza infaroda, tidak digunakan sebagai hujjah apabila dia sendirian, dan ternyata kan ada dalil lain yang menyatakan bahwa ala yadaihi. Artinya bahwa hadis ini melengkapi. Dengan kata lain, hadis ini sebagai sahih, dan oleh itu maka hadis ini naik menjadi hadis hasan. Jadi ada yang menyatakan hadis ini naik menjadi hadis hasan karena ada sahihnya, karena ada hadis lain, karena dia tidak sendirian menjelaskan tentang di mana meletakkan tangan kita. Oleh karena itu maka pendapat yang pertama menyatakan bahwa yang dimaksud meletakkan telapak tangan pada punggung telapak tangan itu adalah di atas punggung, di pergelangan dan lengan. Ya, bentuk begini. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang berpendapat bahwa meletakkan telapak tangan itu pada lengan, pada dirok, dan itu bisa dibaca di Sahih Bukhari nomornya 698, dan hadis ini sahih. Ya, hadis ini sahih. Bunyinya begini: An Sahal bin Sa'id, dari Sahal bin Sa'id, qala, ia berkata, kanan nasu yu'maruna ayyadu ar-rajulu al-yada al-yumna ala diroihi al-yusra fis shalah. Adalah orang-orang diperintah untuk meletakkan tangan kanannya pada diroknya yang kiri fis sholati, dalam sholat. Hadis inilah kemudian difahami. Jadi kalau kita hanya membaca satu hadis, maka kemudian ya ada yang begini, ya, sholatnya ada yang Allahu Akbar itu begini, ya, baca lihat itu ada. Dan memang kalau begitu juga tidak bisa disalahkan, karena yang difahami adalah hadis ini bahwa Rasulullah itu orang-orang diperintah, yang dimaksud diperintah karena ada kalimat yukmaruna, berarti diperintah Rasulullah. Hadis ini marfu, ya, sampai pada Rasulullah, karena Sahal menyatakan bahwa orang-orang diperintah siapa yang perintah? Tentunya Rasulullah. Diperintah untuk meletakkan tangan kanan pada diroknya yang kiri. Jadi ada yang memahami dirok itu ya ini,
dirok itu ya begini, karena semua dirok itu. Ya itu yang kedua. Jadi ada dua pemahaman. Nah, kemudian bagaimana pelaksanaannya? Memang ada dua pendapat bahwa yang pertama dua hadis ini, yang satunya hasan yang menjelaskan tentang meletakkan telapak tangan pada punggung telapak tangan kiri, itu hadisnya hasan, dan yang menjelaskan tentang meletakkan telapak tangan pada dirok itu malah lebih kuat, sahih. Ada dua cara yang ditempuh. Yang pertama bahwa ini di thariqatul jam'i, sebagaimana faham Imam Syafi'i. Thariqatul jam'i itu dipadukan, dikompromikan antara dalil yang hasan dengan dalil yang sahih. Komprominya gimana? Komprominya adalah kedua-duanya terpakai. Karena kedua-duanya terpakai, maka yang terpakai adalah hadis yang menyatakan di atas punggung telapak tangan kiri pergelangan dan dirok. Jadi hadis tentang dirok juga kena, hadis tentang di atas punggung telapak tangan kita juga kena. Itu yang pertama. Jadi bisa didekati dengan cara thariqatul jam'i. Tapi bisa juga didekati lisanul hal dengan kaidah lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Bahwa perbuatan itu lebih kuat daripada ucapan. Kalimat yuk maruna itu berarti ucapan. Diperintah itu berarti ucapan, bukan perbuatan. Padahal meletakkan telapak tangan kanan pada punggung telapak kiri, Wa'il itu mensifati Rasulullah, menjelaskan bahwa Rasulullah melakukannya. Maka amalia Rasulullah itu lebih kuat dibanding dengan perintah ucapan Rasulullah. Jadi dari dua pendekatan ini barangkali kita lebih kuat kalau kita meletakkan telapak tangan kanan kita pada punggung telapak tangan kita dan lengan serta pergelangan. Jadi meletakkannya begini. Bukan begini, ya, bukan begini, juga bukan begini, tapi begini. Tapi kalau ada yang kemudian meletakkannya kemudian begini, ya jangan disalahkan. Ya, tapi kalau dia tanya ya kita jelaskan, lu kenapa kamu begitu? Ya, jadi memahami dalil itu kita harus komprehensif. Jadi tidak hanya satu dalil kemudian kita fahami dan kemudian kita amalkan. Adakah dalil lain? Ya. Dan ternyata ada dalil yang berbeda. Ya, jadi kalau kita bisa begitu, insya Allah kita bisa mengamalkan apa yang sesungguhnya diamalkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Karena memang Allah Subhanahu Wa Taala juga menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau sa'allahu laja'alakum ummatan wahidah, walakin liyabluwakum fima atakum. Tapi ada kemudian pernyataan fastabiqul khairat. Andaikan Allah menghendaki, Allah pasti akan menjadikan kamu umat yang satu. Artinya bahwa menjadi umat yang satu kan bisa saja Rasulullah diperintah untuk melakukan sama, kemudian tidak ada dalil yang berbeda, tapi kita harus tahu bahwa hadis itu ditulis sekian tahun kemudian atau sekian abad kemudian. Wajar sekali kemudian terjadi ada perbedaan, dan kemudian karena perbedaan itu kemudian ada koreksi terhadap hadis. Koreksi itu ada kritik terhadap sanad, ada kritik terhadap matan. Nah, oleh itu maka supaya kita tahu, itulah yang mesti kita lakukan. Kemudian yang terakhir, supaya sekaligus bahwa kita meletakkan atau menggenggam atau mengambil. Memang ada tiga dalil. Ada tiga dalil. Yang pertama mengambil, akhoda. Jadi yang pertama itu summa akhoda simalahu bi yamini. Kemudian Rasulullah mengambil telapak tangan kanannya dengan mengambil telapak tangan kirinya dengan telapak tangan kanan. Mengambil akhoda. Ya, jadi kalau ada mengambil dulu, diambil begini, diambil.
Tapi hadis ini bisa dibaca di Abu Dawud nomornya 624. Tapi hadis ini hanya Asim bin Kuleb saja, maka hadis ini dhaif. Ada yang mengatakan hadis itu dhaif. Ya, tapi sekali lagi bahwa Asim bin Kuleb bisa menjadi penjelas yang lain, ya, penjelas. Tapi ada yang mengatakan bahwa hadis ini naik menjadi hadis hasan. Yang kedua, memegang. Sebagaimana hadis tadi menyatakan bahwa qobadho biyaminihi ala simalihi, dipegang. Ya, qobadho, megang. Ya, dan itu hadisnya sahih. Hadisnya idza kana qaiman fi sholati qobadho biyamini ala simalihi. Hadisnya hasan karena ada nama Musa bin Umar al-Ambari. Itu menurut Abu Zur'ah atau Abu Zar'ah labak sabihi, tidak mengapa. Bisa dibaca di Al-Jarh wa Ta'dil dan Tahdhibut Tahdhib. Itu nama Musa bin Umar dalam kritik Abu Zur'ah, itu bisa dibaca di Al-Jarh wa Ta'dil juz 8 halaman 155 dan Tahdhibut Tahdhib juz 8 halaman 418. Yang ketiga dinyatakan bahwa meletakkan. Jadi ada mengambil, menggenggam dan meletakkan. Ya, meletakkan apa dasarnya? Yaitu hadis Sahih Bukhari 698 dengan kalimat ayyadu ar-rajulu al-yada al-yumna ala dirai yusra fi shalah. Ayyadoa, meletakkan wadoa, meletakkan, ya, wadoa, meletakkan. Oleh karena itu maka kemudian kalau itu dikompromikan, ya, mengambil, meletakkan dan menggenggam, maka mengambil itu artinya diambil dulu kemudian diletakkan sambil digenggam. Jadi bukan begini. Tapi ada yang mengatakan enggak Pak, itu diletakkan saja kalau wadu'a itu karena hanya mengambil hadisnya Bukhari, hanya diletakkan saja. Maka ada yang hanya begini. Tapi kalau dikompromikan tiga dalil itu, mengambil, meletakkan dan menggenggam, maka caranya adalah diambil dulu, kemudian diletakkan di dada dan kemudian digenggam. Jadi bukan hanya diletakkan. Lupa apa dengan ya mengambil itu ya mengambil begini, genggam ya begini. Ya. Ini beberapa dalil yang bisa kita gunakan sebagai bagaimana cara kita mengamalkan untuk meletakkan telapak tangan kanan pada punggung telapak tangan kiri. Itulah barangkali jadi kesimpulannya adalah bahwa kapan kita meletakkan tangan? Meletakkan tangan adalah takbir dulu bersamaan dengan angkat tangan, baru meletakkan. Jadi Allahu Akbar, baru kemudian mengambil telapak tangan kanan, kemudian diletakkan di dada, ya, kemudian digenggam. Ya. Itu yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan manfaat dan akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.